Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala liyarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah kita dimudahkan melanjutkan pengajian kita, pengajian pekanan di pekan pertama, membaca Risalah Fadlul Islam, ayat-ayat, hadis-hadis dan perkataan para ulama yang menjelaskan sempurnanya Islam, indahnya Islam dalam semua aspek. Semoga ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat dan amal soleh untuk kita semuanya. Pada pertemuan di pekan lalu atau bulan lalu, kita membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Kewajiban agar kita ini berislam secara totalitas. Apa yang sudah kita ketahui dari hukum-hukum Islam, kita mampu mengamalkannya maka kita amalkan. Dan apa yang belum mampu kita amalkan maka kita imani dan kita yakin bahwa kita wajib mengamalkannya kapan saja Allah memberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, wa qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Alam tara, tidakkah engkau wahai Nabi SAW melihat ilalladzina yaz'umun, orang-orang yang mengaku annahum amanu, bahwa mereka beriman, bima unzila ilaika, terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Yuridun, ternyata mereka ingin an yatahakamu, mereka ingin mencari keadilan hukum, ila taghut, kepada taghut, kepada hukum di luar Islam yang menyelisihi Islam. Jadi orang-orang yang mengaku beriman, ternyata mereka ingin mencari keadilan hukum itu bukan dalam Islam, tapi mencari keadilan hukum pada hukum-hukum di luar Islam yang menyelisihi Islam. Di sini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan taghut, hukum taghut. Kullu hukmin yukhalif hukmal Islam. Setiap hukum yang menyelisihi hukum Islam itu disebut hukum taghut. Wa qad umiru, padahal
mereka telah diperintahkan an yakfuru bih, agar ingkar terhadap hukum di luar Islam yang menyelisih Islam tersebut. Wa yuridu syaitan, akan tetapi setan menginginkan an yudillahum, untuk menyesatkan mereka dhalalan ba'ida, pada kesesatan yang sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 60. Syekh Saleh, mufti besar kerajaan Saudi Arabia, beliau mengatakan hafizahullah, menjelaskan ayat ini, minad dukhuli fil Islam kafatan tahkimus syariah, termasuk dalam hitungan masuk Islam secara totalitas, secara kafah, itu tahkimus syariah, menerapkan syariat Islam sebagai hukum. Fahadhihi min umuril Islam, ini termasuk diantara bagian dari Islam. Faladhi yaddai annahu muslim, jadi orang yang mengaku dirinya muslim, walakinahu ya'zilus syariah anil hukmi, tetapi dia membuang syariat Islam dari ranah hukum, wa yuhakkimul qawanin, lalu menggantikannya dengan hukum buatan manusia, fahadza laisa musliman, maka ini bukan orang Islam. Ya. Fala budda minal hukmi bima anzalallah, jadi satu keharusan berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oleh karenanya di dalam Islam itu tidak ada diangkat sebagai pemimpin wilayah, entah itu namanya raja, entah itu namanya khalifah, atau itu namanya amirul mukminin, atau itu namanya kepala negara, presiden dan sejenisnya, perdana menteri dan sejenisnya. Dalam Islam gak ada yang diangkat itu orang yang tidak menguasai hukum-hukum Islam. Tidak ada. Syarat utama, ya, seorang itu menjadi waliul amr kaum muslimin, menjadi pemimpin kaum muslimin di wilayah tertentu, itu harus menguasai hukum Islam, memiliki ilmu syar'i. Kalau tidak maka akan sesat dan menyesatkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ala inni akhafu alaikum ala immah al-mudillin, ketahuilah sesungguhnya aku benar-benar khawatir menimpa kalian apa yang menimpa a'immah al-mudillin, para pemimpin, para pejabat, para ulama yang sesat dan menyesatkan. Kebisa para pemimpin yang menyesatkan. Nabi SAW dalam hadis yang lain sabdakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau masyarakat tidak lagi memiliki ulama, maka masyarakat akan mengangkat orang yang jahil terhadap ilmu agama sebagai pemimpin mereka. Lalu para pemimpin itu akan ditanya oleh rakyatnya, dan ia pun menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Ya. Di neraka nanti ada orang-orang yang masuk neraka dan menyesal gara-gara mentaati
para pemimpin yang menyesatkan. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami dulu di dunia ini taat kepada para pemimpin kami, kepada para tokoh besar kami, ya, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, kata rakyatnya, ya Allah, timpakan kepada para pemimpin kami yang telah menyesatkan kami itu 2 kali lipat azab, dan laknatilah mereka dengan laknat yang berat. Jauhkan mereka sejauh-jauhnya dari rahmat-Mu. Ini penduduk neraka mendoakan pemimpinnya yang dulu di dunia menyesatkan rakyatnya. Ya. Ammal ladzi yuqsil hukma bima anzalallah nihaiyan. Adapun kata beliau, kata Syekh Saleh, adapun orang yang membuang syariat Islam dari ranah hukum secara totalitas, wa yaj'al mahalla dzalikal qawanin, lalu dia menggantinya dengan qanun. Ya, qanun itu hukum buatan manusia, hukum produk manusia, entah itu buatan sendiri seorang atau entah itu buatan secara kolektif berjamaah, bikin hukum bersama menggantikan hukum syariat. Ya, hadza laisa bimuslim, ini bukan muslim yang seperti ini. Walau kana yazumu annahu muslim, walaupun dia beranggapan dirinya muslim. Hadza fil Quran, ini sebagaimana diterangkan dalam ayat yang kita baca tadi, alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakamu ila taghut. Unzur yuridun wa huwa ibarah an niyatin fil qalbi faqat fa kaifa idza naffat fal amru asyad. Ayat ini bicara, ya, sangat keras kepada orang yang punya keinginan mencari keadilan hukum kepada selain syariat Islam, menyelisih Islam yang disebut dengan hukum taghut, baru punya keinginan, sudah diingkari dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang memberjalankan hukum selain syariat Islam? Tentu lebih berat lagi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Idza nawa biqalbihi fa huwa laisa bimumin fa kaifa idza naffadh. Kalau baru berkeinginan, punya azam untuk, ya, berhukum, mencari keadilan hukum kepada selain syariat Islam itu saja oleh Allah, imannya hanya dianggap sebagai, ya, prasangka belaka, ya, dia menyangka dirinya beriman, apalagi kalau benar-benar melakukannya. Nah, jadi barakallahu fikum para jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa secara khusus disinggung dalam pembahasan kewajiban berislam secara kafah itu juga dalam berhukum. Nah, sekarang kaum muslimin, ya memang kaum muslimin itu juga unik juga, ya. Coba kita baca sejarah orang komunis. Orang komunis itu disuruh pakai hukum Islam, ya nggak mau. Disuruh pakai
hukum selain komunis juga nggak mau. Orang komunis maunya hukumnya ya hukum komunis, ya kan? Mereka rela berdarah-darah demi menegakkan hukum komunis. Yang terbaru kan di Yaman itu kan ya, bagaimana komunis di Yaman Selatan ingin kembali merdeka, ya. Makanya dibombardir sama Arab Saudi, ya. Itu Majelis Inti Qoli itu ya, STC yang faksi yang menuntut merdeka itu komunis dulu, dipimpin oleh orang berpemikiran komunis. Yang siapa namanya? Zabidi. Ya. Gak mau dia berhukum dengan hukum syariat, hukum Islam. Ya. Orang sosialis juga begitu. Orang demokratis juga begitu. Mereka berjuang bagaimana hukum sosialis, hukum demokratis, hukum feodal yang berkuasa dan menjadi hukum di wilayah itu. Tapi orang Islam kan enggak. Orang Islam kan malah unik. Ya. Orang Islam malah enggak menginginkan hukum Islam yang dipakai, hukum Islam yang tegak dalam ranah hukum di wilayahnya. Ya. Ini keunikan orang Islam itu. Ya. Orang luar Islam semua menginginkan begitu. Coba, kenapa kita kalau baca sejarah tentang hilangnya 7 kata dalam sila pertama dari Pancasila, ya, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ya, ceritanya katanya ada dari timur, utusan dari timur menuntut mereka merdeka kalau 7 kalimat itu tidak dihapus. Orang Islam saat itu iya saja, dihapus saja. Orang timur gak mau menerapkan hukum Islam. Kalau benar itu orang timur itu orang non muslim, gak mau dia di negaranya ada hukum Islam, gak mau dia. Padahal udah dikasih keterangan bagi pemeluknya, dia bukan pemeluk Islam gak masalah, gak menjalankan hukum Islam, kan begitu. Gak mau dia, ya. Tapi orang Islam iya aja. Orang Islam itu iya saja. Nasallallahu. Jadi akhirnya barakallahu fikum, di mana-mana, di banyak negara hukum syariat Islam ini tidak menjadi hukum di negaranya. Di mana-mana itu syariat Islam ini tidak menjadi hukum di negaranya. Maka kewajiban kita setiap muslim, satu, mengimani kewajiban menerapkan syariat Islam, ya. 2, apa yang mampu dikerjakan, diterapkan sendiri, apa yang mampu. Apa yang tidak mampu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa, apabila mampu melaksanakannya maka Allah mudahkan untuk melaksanakannya. Dan kita tidak berusaha ikut-ikutan, memarjinalkan, membuang syariat Islam dan menggantinya dengan syariat yang lain, dengan hukum yang lain. Itu ciri orang Islam. Ya. Pernah ada begitu, pernah. Raja. Nah, kalau kita kan orang sipil, seorang raja di zaman Nabi SAW, namanya Raja Najasyi, yang hidup di Habasyah, Ethiopia, masuk Islam. Raja tidak mampu menerapkan syariat karena belum sampai kepada beliau perincian hukum syariat Islam, belum sampai, dan beliau sendirian di sana.
Maka beliau menjalankan hukum, kalau bahasa kita sekarang, hukum yang berdasarkan kemanusiaan saja. Syariat Islam nggak sampai kepada beliau. Ya, ketika beliau wafat, Nabi SAW mengumumkan di Madinah kewafatan beliau, kemudian salat gaib, mensalati beliau. Ya, Nabi Yusuf jadi apa? Alaihissalam jadi menteri. Nabi Yusuf jadi menteri, bukan jadi raja di Mesir. Jadi menteri. Ya, tidak bisa beliau merubah secara totalitas hukum yang ada di Mesir saat itu menggunakan syariat Islam, syariatnya Nabi Yakub. Ya. Tapi apa yang beliau mampu terapkan dari hukum Islam, dari syariat Islam, maka beliau terapkan. Sehingga ketika ribut dengan saudara-saudaranya yang belum mengenali kembali Nabi Yusuf tentang soal pencurian, ya kan? Saudara-saudaranya mengatakan saudara beda ibu itu mencuri adiknya Yusuf itu. Ya. Maka mereka mempersilahkan Yusuf mengadili. Yusuf tanya sama mereka, apa hukumannya? Di kalangan kalian apa hukumannya orang mencuri? Untuk apa Nabi Yusuf nanya itu? Ya, untuk punya alasan kenapa yang dipakai menghukum adiknya itu dengan hukum Nabi Yakub, dengan hukum Islam, bukan dengan hukum Mesir. Ya. Jadi semampunya yang beliau lakukan. Begitu juga Nabi SAW ketika di Makkah 13 tahun, beliau tidak bisa totalitas. Ya, syariat itu turun kepada beliau belum semuanya. Beliau juga tidak bisa totalitas. Ya. Bahkan ketika beliau sudah jihad ke Madinah, orang-orang udah masuk Islam yang masih tetap di Makkah disebut mustad'afin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mampu dengan merdeka menjalankan hukum Islam di wilayahnya. Ya. Jadi di antara perkara paling besar dalam Islam kafah, perintah kewajiban berislam secara kafah itu dalam masalah hukum juga. Kalau kita lihat, ya, persoalan syariat ini menjadi hukum, ini yang pertama hilang. Ini yang pertama hilang dari umat Islam. Ya, sampai sekarang Nasallallahu alaihi wasallam hanya sebagian kecil kaum muslimin di beberapa negara saja yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum negaranya. Ya. Padahal itu bagian dari kewajiban setiap muslim untuk Islam secara kafah. Ya. Di sini ada satu pelajaran penting. Dalam ayat 60 dari surat An-Nisa ini, bahwa hukum di luar Islam, hukum di luar Islam yang menyelisih Islam itu disebut hukum taghut. Di ayat ini disebut hukum taghut. Ya. Di surat Al-Maidah disebut hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka ini ingin mencari hukum jahiliyah? Apakah yang mereka cari itu adalah hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih bagus, lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin? Tidak ada hukum yang lebih baik, yang lebih bagus dari hukum Allah Azza wa Jalla bagi orang beriman, bagi orang yang yakin. Di rentetan ayat ini
Ini disebut ayat politik. Para jamaah sekalian, An-Nisa ayat 60 ini disebut ayat politik. Dimulai dari ayat 58. Ya. Ayat 58 itu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini ayat menjelaskan kewajiban dan wewenang kepala negara, penguasa, pemimpin suatu negara. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai para pemimpin untuk satu, menunaikan amanah, menjalankan amanah dengan maksimal yang terbaik. Antu adul amanati ila ahliha. Yang kedua, wa idza hakamtum bainan nas. Yang kedua, kewajiban kalian wahai para pemimpin memutuskan hukum di antara rakyat kalian. Itu wewenang pemimpin, wewenang penguasa, nggak boleh diambil alih oleh sipil, nggak boleh. Ya, main hakim sendiri ke namanya, ya kan? Kalau sipil mengambil wewenang penguasa dalam menghukum, ya, dan memutuskan hukum, itu namanya main hakim sendiri, nggak boleh. Dolim dalam syariat juga nggak boleh itu. Idza hakamtum bainan nas. Yang ketiga, antahkumu bil adl, bil syariah al-islamiyah, menerapkan hukum syariat. Ini kewajiban ya penguasa, kewajiban pemerintah, kewajiban para pemimpin kaum muslimin menerapkan hukum syariat. Kalau hukum di luar Islam itu oleh Allah disebut hukum tauhid, yang artinya hukum yang melampaui batas kemanusiaan. Hukum yang melampaui batas kemanusiaan, melampaui batas fitrah, melampaui batas keyakinan yang benar, melampaui batas agama. Makanya disebut hukum tauhid di ayat 60. Maka di ayat 58 ini hukum Islam, syariat Islam oleh Allah disebut adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Disebut keadilan. Ya. Maka yang namanya keadilan itu selalu melekat pada syariat Islam. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Tidak ada kecurangan di dalamnya. Ya, dalam hukum. Ini bicara hukum, bukan bicara orangnya. Ya, bicara apa? Hukum, bukan bicara orangnya. Orang yang menjalankan hukum. Kalau orang yang menjalankan hukum selama dia masih manusia, masih punya nafsu, ya, hukumnya sudah adil, bisa dia nggak adil gara-gara disuap, ya. Di dalam pemerintahan Islam juga ada toh orang disuap banyak. Banyak terjadi penyuapan, ya, pengadilan Islam. Nasallallahu salamul afiyah. Berbagai kekhalifahan, ya, khilafah Bani Abbasiyah, khilafah Bani Umayyah, ya, itu rata-rata apa? Hilang, rata-rata hancur. Itu karena ada pejabat-pejabat yang korup, ada pejabat-pejabat yang bisa disuap. Sallallahu alaihi. Tapi kita bicara hukum. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala disebut hukum Islam, syariat Islam itu adil. Baik dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalat, dalam munakahat, ahwal saksiyah, ya, ketata rumah tanggaan, ya, ataupun dalam politik, dalam tata peradilan dan sebagainya. Syariat adil. Antahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sungguhnya Allah itu sebaik-baik yang memberi nasihat kepadamu. Allah kana sami'an basira. Ini ayat 58. Ini ayat politik, bicara tentang kewajiban dan wewenang pemimpin. Ayat berikutnya
ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini kewajiban rakyat. Ayat 59-nya bicara tentang kewajiban apa? Rakyatnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian. Jadi rakyat wajib taat kepada para pemimpin yang menerapkan hukum syariat tadi, yang menerapkan keadilan dan menunaikan amanah tadi, wajib ditaati. Haram di dalam Islam rakyat itu memberontak pemimpin muslim yang menerapkan hukum syariat, haram. Kebalikannya, taat itu memberontak, bukan hanya sekedar membangkang, ya, bukan hanya sekedar membangkang, ya. Orang kaya disuruh belinya gas yang 12 kilo, yang 3 kilo itu udah tulisi untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk rakyat miskin. Orang kaya beli gas yang 3 kilo, ini namanya nggak taat. Bukan sekedar itu maksudnya, ya. Banyak ya kan? Iya. Hotel villa aja pakai yang 3 kilo Mas Yan. Ya. Maksudnya barakallahu fikum, kebalikan dari taat kepada waliul amr di sini adalah apa? Syakku asal muslimin, memberontak. Kalau bahasa kita memakzulkan pemimpin. Ya, tidak boleh. Memakzulkan pemimpin muslim yang menerapkan syariat Islam itu tidak boleh. Wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ini bimbingan kepada semuanya, kepada pemimpin maupun kepada rakyat dalam tata pemerintahan Islam. Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu ulama yang bisa. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bihi falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Dikembalikan kepada ulama. Kalau ada perselisihan yang bisa menentukan dan mengembalikan persoalan itu kepada hukum Quran dan hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, para ulama. Ya, oleh karenanya Abdullah bin Abbas dan yang lainnya menafsirkan waliul amr di sini itu bukan hanya pejabat, tapi juga ulama. Bukan hanya pejabat, tapi juga apa? Ulama. Itu waliul amr. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu akibatnya akan baik buat kalian dunia akhirat. Kalau kalian para pemimpinnya menjalankan kewajiban, menunaikan amanah, ya, menjaga stabilitas hukum di tengah masyarakatnya, menggunakan syariat Islam sebagai hukum yang adil, ya, menjalankan nasihat Allah, kemudian rakyatnya taat kepada para pemimpin itu. Kalau ada perselisihan, maka ulama menjadi rujukan untuk mengembalikan persoalan itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka itu akibatnya jauh lebih baik. Dzalika khairun ahsanu ta'wila. Akibatnya akan jauh lebih baik. Di kemudian hari akan jauh lebih baik, dunia maupun akhirat. Baru ayat yang ke-60, tadi itu bicara tentang indahnya, sempurnanya syariat Islam sampai disebut keadilan, disebut amanah, disebut keadilan, ya, disebut khair wa ahsan, jauh lebih baik, jauh lebih indah, ya. Disebut apa? Mau'izatu minallah, disebut nasihat dari Allah. Itu hukum Islam, syariat Islam itu, ya. Ambil satu contoh aja, riba. Allah sudah ngasih tahu, ya mahaqullahu riba wa yurbis sadaqat, dalam surat Al-Baqarah.
Allah akan hancurkan riba sehancur-hancurnya, dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah, ya, baik sedekah wajib seperti zakat ataupun sedekah-sedekah sunnah, ya, hibah, wakaf, infak, sedekah, ya. Berapa banyak negara yang sudah hilang sebab riba? Berapa banyak negara yang sudah hancur sebab riba? Ya, negaranya dilikuidasi. Ya, negaranya, bukan perusahaan, bukan banknya. Negaranya yang dilikuidasi, dinyatakan pailit, diambil alih oleh negara lain karena riba. Karena apa? Riba. Allah sudah ngasih tahu dalam hukum Islam, riba itu yamhaqullahu riba. Allah yang akan menghancurkan riba itu. Allah yang akan menghancurkan riba itu. Contoh, ya, baru ayat yang ke-60 surat An-Nisa, ayat yang ke-60 tadi, ya, bahwa hukum di luar Islam disebut hukum tauhid, dan setiap muslim berkewajiban untuk ingkar, ya, nggak boleh hatinya mengimaninya, menerimanya, nggak boleh, ingkar, ya, ingkar. Hukum itu ada yang sudah jelas, sebagaimana Nabi sabdakan, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ya, yang hukum yang ada yang jelas, halalnya, haramnya jelas. Ada yang menjadi ranah ijtihadnya para ulama, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, itu hukum Islam ada itu. Ada hukum yang jelas, ada hukum yang masih belum jelas, yang masih mutasyabihat, yang itu ranahnya para qudhat, para ulama, para qadhi dan para ulama, para hakim. Ya. Di sini hukum di luar Islam disebut hukum tauhid. Apa tadi tauhid? Melampaui batas agama, melampaui batas fitrah manusia, melampaui batas akal manusia. Melampaui batas itu artinya melanggar batasan kemanusiaan. Melanggar batasan kemanusiaan. Ya. Berapa banyak itu hukum-hukum di luar Islam yang melanggar batas kemanusiaan? Ya. Dulu itu kerajaan-kerajaan itu hukumnya Islam di tanah Nusantara itu, ya kan? Ketika datang penjajah Belanda datang ke Indonesia, Portugis datang ke Indonesia membawa hukum dari luar Islam, ya, untuk menyebarkan dan menyebarkan hukum mereka, menggantikan hukum Islam. 350 tahun itu berapa banyak nyawa orang Indonesia jadi kurban? Berapa banyak itu nyawanya? Padahal Islam masuk ke Indonesia tanpa perang, ya kan? Islam masuk ke Indonesia tanpa peperangan. Hukum Islam diterapkan di mana-mana di kerajaan tanpa peperangan. Ya, itu makanya disebut tauhid, melampaui batas, melangkahi batasan kemanusiaan, batasan agama. Nasallallahu alaihi. Ya, ini termasuk bagian dari Islam kafah, ya, kewajiban berislam secara totalitas itu, ya, kita mengimani, meyakini kewajiban berhukum dengan hukum syariat dalam semua aspek kehidupan kita, ya. Kalau kita mampu, yang kita mampu kerjakan, kita kerjakan. Yang belum mampu, kita istighfar, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, ya, dan memberikan kemudahan kepada kita, ya, ketika kita mampu menjalankannya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah Isya, ya. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.